7 sampai 8 hari saya mengintai. Saya pelajari korban keluar jam berapa, pulang jam berapa, kayak gitu. Cepet keluar duit ujaku. Kakek ini anak kau ujaku kan. Aku ini kan agak cocok kau anu juga. Yang sudah kita lakui ya sudahlah, jangan kita sesali kan. Kita jalanin baik. Ngelakui cak ini ya mana kepepet gawe apa lalamu dak begawe. Dian Satria, pelaku perampokan yang menewaskan pengusaha kerupuk kemplang di kawasan 15 Ilir Kota Palembang akhirnya berhasil ditangkap. Upaya Dian untuk melarikan diri bahkan sampai ke kawasan Bandung, Jawa Barat akhirnya terhenti setelah terendus oleh petugas gabungan dari Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Hari ini Tribun Sumsel berada di Polrestabes Palembang untuk mewawancarai langsung Dian terkait dengan aksi keji yang telah dia lakukan. Untuk itu tetap bersama kami di Saksi Kata Tribun Sumsel. Sebelum merampok dan membunuh ini ya, pernah punya catatan kriminal sebelumnya? Pernah. Kasus apa? 351 penodongan. Tahun? 2016. Terhadap korbannya siapa? Kalau nggak salah Felix. Itu anak Orang Cina. di bawah umur kabarnya seperti itu. Umur sekitar 14 tahun. Itu di tahun 2017. Baik, terkait dengan kasus terbaru yang kakak lakukan, perampokan dan pembunuhan terhadap menantu dari pengusaha kerupuk kemplang Swandi, bisa diceritakan kronologi dari kakak sendiri seperti apa? Saya itu sudah lama nggak kerja, Bu. Udah lama, pengangguran. Faktor ekonomi juga kan. Jadi saya itu keliling dari depo depan sampai depo dalam, sampai ketemulah titik yang saya katakan tempat itu bisa dicuri di jalan pengadilan tersebut, di tempat ruko yang ada kelempang Swandi tersebut. Nah, 7 sampai 8 hari saya mengintai di wilayah tersebut. Saya duduk di sampingnya ruko korban sampai korban. Saya pelajari korban keluar jam berapa, pulang jam berapa, kayak gitu. Nah, sempat berapa hari itu saya tanyakan untuk mau apa, nanyain kerjaan. Kayak masih dibilang modus lah kayak itu. Nanyain kerjaan ada nggak, kayak gitu. Belum ada. Hari kedua saya kontrol di situ lagi kan, sampai malam. Hari ketiga pas hari hanya saya tanya lagi. Kok ada kerjaan lagi nggak? Ada loka ada kok gawean? Katanya nggak ada. Saya berdiri, dia udah mau buka loading door tersebut. Nah, saya deketin, dia noleh saya, ya kan? Dia kayaknya udah takut, Mbak. Jadi pas saya ini deketin dia, kamu ngapain? Sudah pergi jauh, jangan sini lagi. Terus dia masuk balik, saya udah di depannya. Saya hancung tangan kiri saya tuh udah ke leher dia. Senjata saya, celurit saya tuh udah saya bilang serahkan uangmu. Nah, itu kan. Dia berteriak melawan. Diam, saya bilang. Masih melawan. Jadi saya dorong ke sebelah kanan, jatuh ke samping mobil Mercy-nya, Mbak. Terungkap. Kayak gitu, Mbak. Lumayan jatuhnya agak jauh. Jadi saya sempat berbalik itu nutup loading door yang di depan jalan itu, Mbak. Nggak tahu sih, kayaknya nggak terlalu rapat. Jadi pas itu saya kangkangnya saya tindih kayak itu, Mbak. Saya ini diam. Saya bilang masih ngelawan, Mbak. Masih ngelawan, diam. Aku nak duit kau, be. Itu masih ngelawan, Mbak. Ndak galak ini. Jangan, masih ngelawan. Jadi yang ini aku tarikan, Mbak. Sampailah aku pakai tangan kedua. Masih melawan sampai jerit-jerit, aku tutup mulutnya, Mbak. Iyalah. Tangan kiri yang tengah ini masuk ke mulutnya, Mbak. Digigitnya. Nggak bisa lepas, digigitnya kuat, Mbak.
Dan dia tuh masih ngorok kan, masih berteriak kan, masih ngelawan. Sudah saya parkir di garasi samping mobil Mercy dia mbak, mobil dia. Udah, jadi pas saya diamin aja darahnya keluar, dia ngerungkep sendiri, terungkep. Saya ambil tasnya, terus saya buka tasnya, ada HP 2. Saya ambil, masukin ke tas saya sendiri, sama dompet dan kartu-kartu semua yang di dalam tas saya ambil mbak, kecuali kunci-kunci yang di tas kulit dia tersebut mbak. Jadi pas selesai sudah saya ambil, saya ke WC saya sempat cuci tangan, cuci kaki, sama senjata yang saya pakai itu saya cuci. Nah, setelah dari WC saya ke lantai 2 mbak. Dari lantai 2 pas ke lantai 2 tuh aku tuh terkejut mbak, tiba-tiba ada pintu di lantai 2 nih. Nah berarti tembus ke ruko-ruko lainnya mbak. Aku pikir seruko itu be mbak, si kok ruko tuh be, rumah dia kan 2-3 lantai itulah kan, rukonya bersusun. Jadi aku tutup pintu itu, mbak. Karena ada kuncinya tercantol di situ, aku kunci. Jadi yang di ruko yang pertama itu ku periksa kalau barang di lantai 2 tuh mbak, ku cari apa. Nah di samping pintu itu ada HP Siko. Jadi aku ambil lagi HP itu, ku taruh di tas. Aku nyari di lemari di samping, ketemu HP itu mbak. Ketemu pistol, enggak tahu pistol asli apa mainan, tapi katanya mainan. Yaitu kecil, made in China. Jadi aku ambil, ku taruhlah di pinggang. Kalau itu mainan siapa yang ngomong? Oleh aku lihat lubangnya itu mbak, kayak ada yang kawat-kawat kecil itu mbak. Kalau pistol asli itu pasti bolongnya ini berat. Kalau sudah tahu itu mainan, kenapa diambil? Ya kan aku ambek mbak cak itu nah. Aku ambek warna putih. Ya aku taruh di ini. Kombek, tiba-tiba ada yang ngetok. Nah ada yang ngetok, berarti ada uang lagi. Cak itu mbak. Nah aku pikir kan selama aku ngintai 7-8 hari itu, yang aku tahu itu dia dewean. Saya itu keluar masuk, balik, keluar balik, saya itu mbak, bermotor kan, kadang bermobil kan. Nah, setelah ketok, pas itu aku parahi pintu yang di tengah itu mbak, aku parahin. Aku pakai masker, topeng, terus tiba-tiba ngetok lagi, kunci itu kubuka, tidak ku dorong ke sana, ke mana mbak. Ku biarin be, dia yang buka. Tak tahu ada cewek lah dewasa. Lihat mukaku yang bertopeng itu mbak, dia terkejut, sempat lari. Jadi ku kejar, dapatlah rambutnya. Jadi aku tadi tuh masih megang ini celurit tadi, langsung dorong dikit lah, nyampak tengkurap, cuman keluar darah kan. Dari yang dia jerit itu akan spontan mbak, oleh dia pas nyingok aku tuh lari ya, dia tuh terkejut, jadi berteriak tolong itu nah. Jadi ku kejar, ku tarik. Nggak lama tuh ada ibu-ibu sama bapak-bapak sama anak itu, sama cucunya pak. Ya aku nggak tahu kalau Ibu-ibu lansia sama bapak lansia. iya sama cucunya lah mbak. Ya aku terkejut, tahu aku sih kok uang ya itu kan. Ya aku bingung di situ, kusuruh diem galau, diem, jangan ini. Nah ibunya ngomong, kau ini masuk dari mana? Pacak masuk ini kan? Nah itu nah anak aku terkapar, nah mati anak aku kan. Tapi kusuruh ini kan nyampak kan, tidak bergerak lagi, jatuh kan, memang ditahannya kan. Udah mantep, aku minta ke mamaknya nih duit. Mana duit? Nah yalah di ini belum diinjeknya kan. Cepat keluar duit ujaku. Kakek ini anak kau ujaku kan. Aku ini kan agak cocok kau anu juga. Nah itu kan, baru dia ngeluar ke duit. Ada lemari di dekat ruang tengah tuh mbak, lemari kan. Cak ini lah mbak, dibukanya kan lemari itu kan, dikinjeknya dompet itu isi 2 juta. Cak itu nah, aku masuk ke di dalam tas. Mana lagi aja aku kan.
dak kate ku suduti di kursi tengah itu mbak. Sudah mereka mantap situ galo, aku ke ruang TV. Ke ruang TV ku cari galo. Dak kate galo mbak. Dak kate. Aku dak sempat masuk kamar yang korban sama adu kamar mbak. Aku dak sempat masuk, jadi oleh karena panik dak taunya di situ ada di situ tuh ternyata rame. Aku kira dewean, jadi aku cepet-cepet keluar. Pas ke ruang tengah, yang wong tua itu sama cucung itu tadi dak kate lagi, mungkin lah singitan kan. Jadi aku cepet-cepet langsung turun ke bawah mbak, cepet-cepet turun ke bawah, langsung ke loading door depan kan, garasi depan kan. Nah sempet nyari tas korban yang berisi kunci itu kan. Jadi ku cari-cari ndak terbuka-buka mbak. Nah bingung aku tuh kan, lama nih kan. Jadi ku taruh ilah situ lagi yang pisau nih tadi, ku untal ke deket korban itu mbak. Ada cat sampah-sampah tuh kan, ku untal ke. Lalu aku balik lagi ke belakang, ada pintu lowering door samping. Nah dari situ aku jenguk ada lowering door tuh kuncinya tercantum. Ya lah aku buka. Aku sempat ke WC dulu nyuci tangan mbak, karena darah kalau kan. Cuci tangan lagi. Sudah tuh lowering door tuh terbuka. Nah keluar dari pagar belakang. Pagar belakang itu kan agak rendah, sedangkan yang di sininya agak tinggi, banyak beling kan. Jadi aku tuh sini malam tuh aku pelajari oleh mak. Jadi lewat di sini lompat keluar sana kabur. Tempat pertama yang kamu datangi setelah kamu kabur itu kemana? Aku ke rumah cewek aku mbak. Di mana? Di daerah KI mbak. Limbungan apa mbak? Apa yang kakak lakukan? Ya aku langsung, ini kan ada baju aku mbak, baju aku, tas aku kan. Jadi aku berjalan dulu mbak, berjalan kan. Sudah berjalan jauh, ketemu ojek kan dari ini lorong ini keluar ke pengadilan, ke kiri kan, masuk lorong lagi, ada lorong kan sini, lorong kecil mbak, masuk sini tembus ke lorong belakang. Aku berjalan ngarah ke ini MDP ini mbak, Selatan Indah itu kan. Jadi ada deket belakang sekolah SD, sekolah aku itu ada motor ojek offline kan. Nyuruh dia galak dak ke Limbungan, galak katanya kan. Jadi aku langsung ke sana mbak, sambil darah kalau ini ku masih mbak, celana sama baju kan, sama tangan. Sudah sampai Limbungan, aku belum sempat ke rumah cewek belum masuk ke rumah cewek aku dulu mbak. Nyuci tangan dulu di WC luar itu, biar ngilang ke darah tuh kan, biar tidak terkejut kan. Dia kan tidak tahu apa-apa mbak, aku gawe cak ini ya kan. Jadi pas aku masuk itu dia terkejut, darah tuh netes di tangan aku galau sampai di kaki-kaki mbak, ke lantai-lantai itu kan. Noh kau ni ngapui, kau ni ini kan, ada anaknya mbak. Ngapui, aku nak pergi, aku nganu wong aja aku kan, nyiap petas baju yang kuambil berapa lembar kan mbak, sampai yang bekas celana aku tuh kubuka, aku masuk ke tas galau, pakai sepan ini sama baju ini untuk pelarian mbak. Nah jadi sudah sampai rumah, aku langsung naik ojek lagi. Nah sampai ini kan rumah cewek aku langsung naik ojek lagi kan, lah bersih kan, ini masih berdarah, oleh belum aku beli ke plester mbak. Jadi pasti naik ojek itu lagi, kak tolong ke ini Soekarno Hatta aja aku, jalan ke Soekarno Hatta dulu. Nah, jalan sampai aku tuh ku periksa ke galau mbak, ini HP tuh ku pinggir ke galau. Nah itu mbak, ku pinggir ke ini kan, sampailah ke aku ke kafe RD itu mbak, Soekarno Hatta tuh kan. Aku sempat stop situ, ku bayar ojek itu, sempat duduk dulu, barang yang itu ku periksa dulu kan. Ku HP itu ku buang kok situ, oleh panik tadi mbak. Jangan sampai aku terkejar ini tertangkap cak itu kan. Nah sudah tuh HP ku tinggal ke kok situ, merek apa tuh, Samsung kalau tidak salah. Aku mampir ke pecel lele mbak, pecel lele. Sebelum ke RD itu aku sempat mampir ke warung beli plester dulu mbak, beli untuk nutupi darah tadi mbak di depan DA itu. Sudah beli minum, langsung ke RD, buang HP, makan pecel. Samping RD itu kan ada pecel lele, makan pecel lele situ. Korban. Aku sebenarnya itu memang bawa HP mbak tapi HP itu cuma untuk nonton aku.
cak itu nah. HP itu pun bukan HP aku, HP anaknya cewek aku tuh kan. Jadi pas aku sampai kontrakan dia tuh, HP itu kembali lagi, kunjuk ke dia lagi, cak itu kan. Nah itu kan, nah, HP kawan aja aku nak pergi ini kan. Sudah, setelah dari makan di RD itu, makan samping RD itu pecel lele itu mbak ya aku cek dompet yang dikasih emaknya tuh berapa, ternyata 2 juta. Pas ku cek yang di dompetnya korban lanang itu 5.000. Ada kartu-kartunya ya lah, SIM, kartu bank BCA, kartu bank BNI, semua macem, cak itu mbak. Nah sempat makan situ, dompet yang itu ku buang di sekitaran RD itu lah mbak, deket makan pecel lele itu kan, dompet cak emas itu kan, tapi duit baik sih ya. Udah kabur lagi ke Sriwijaya ini, dari sedang makan nanya lagi, naik ojek lagi ke ini, ke Sriwijaya Pep, sempat beli liquid. Nah, sebelum ke liquid itu kan, sebelum Unsur itu kan ada bank. Aku ngetes ke bank BCA tuh kartu bank BCA korban itu kan pakai tanggal lahir KTP-nya, kalau bisa, tahunya tidak bisa. Jadi sudahlah aku cabut di tas besar aku tuh kan, laku pinggir ke galau kertas-kertas semacam ya. Jadi aku cari-cariin yang di depan bank BCA itu, STNK itu kan mbak, kertas-kertas biasa. Iya, barang-barang korban ku cari di jalan mbak. Jadi hanya uang yang kamu ambil? Iya, duit 2 juta sama yang itu 5.000. Kepikiran bisa untuk kabur ke Bandung itu? Ke Bandung itu, aku kan dulu di tahun kemarin pernah ke Bandung mbak. Jadi tahu Bandung itu cak mana kan. Sudah ada rencana memang dari awal, ketika aku pengen ngerampok, kemudian aku bukan langsung lari ke Bandung? Tidak kate mbak, aku tuh situ tuh maju mundur, aku tuh cuma nak mencuri, nak ngembek duitnya bae, cak itu nah. Cuman karena dia melawan, karena badannya besar juga, agang-agangan, ndak galak diem, ya sampai kuat ke tenaga aku, ya kena lehernya mbak. Ya itu tujuan aku tuh nak ngembek duitnya bae mbak, cak itu. Selama pelarian itu kak, ada gak keinginan untuk pulang, menyesali perbuatan? Iya, itu pas duit di situ habis mbak, ya aku kangen sama cewek aku tuh kan. Aku tuh pak, ku cek ATM aku tuh dak kate duit, ku cek dak kate, aku nelpon WA kan, nelpon make HP counter tuh kan. Apa kabar, lama dak ketemu, main ini, pengen lah balik main ini kan. Rupanya tahu sudah telacak kan. Jadi main sekitar Bandung itulah mbak, sampai ketangkep. Itu. Aku lebih pengen menggali lagi soal ini kak, Motifnya cuma nak ngembek hartanya mbak. Butuh uang itu memang karena kakak punya butuh uang karena memang tidak ada kerjaan, atau memang ada? Sudah lama. Tanggungan ada mbak. Tanggungan atau memang komunis sudah lama tidak begawe? Sudah lama tidak begawe. Pengen bantu bayar kontrakan, cak itu. Dia pengen bantu pacarnya itu. Kontrak. Selama ini memang tinggal bersama dengan pacar? Iya, galak tidur tempat dia kan. Kadang ke Pelaju, cak itu nah. Di Pelaju. Pelaju itu memang di rumah kakaknya? Iya, rumah warisan mbak, bedeng kecil, cak itu. Terakhir kak, apa yang ingin kakak sampaikan ke keluarga korban sendiri? Keluarga korban, ya sebelumnya minta maaf untuk keluarga korban. Niat untuk nganu korban itu tidak kate mbak, cuma nak ngembek hartonya be. Karena sebelum aku ngintai itu, aku nyingok mobil Mercy dia mbak, itu kan dikeluarinya hari Minggu tuh. Caknya berduit, cak itu mbak. Situasinya lorong itu juga sepi kan, jam malam tuh lah sepi mbak, jam 7 jam 8 tuh udah keluar rame, rumah Cino galau kan. Jadi itulah mbak, ndak kate niat tuh ini untuk keluarga korban, yo minta maaf bae.
Ya nyesel juga ngelaku ke apa ngelukai korban. Iya, aku tanggung jawab apa yang aku perbuat. Makanya aku mantep di Bandung tuh, ya main lah Pak. Di Bandung itu kakak lagi ngaku ditangkap? Ya aku nelpon Mbak, aku telepon Ditangkap di mana kakak posisinya? di ini Cimahi Mbak. Lagi? Ya lagi ini apa, pertama telepon ini apa, cewek aku kangen lah kan, pengen lah nak balik ini kan, nyesel juga kan. Itu tadi, selama di Bandung kakak ada rasa takut, was-was bakal ditangkap oleh polisi Atau dihantui atau korban. Kalau dihantui korban tidak kati Pak. penyesalan? Kalau nyesel ya nyesel. Jadi kan setiap di Bandung itu datang tidur di masjid terus. Duit 2 juta itu kan berkurang di ongkos, dimakan. Islam Pak, mualaf Pak. Iya. Jadi uang 2 juta hasil merampok dan membunuh korban itulah yang dipakai untuk modal selama pelarian. Iya Mbak, lari ke Bandung dulu, ke Jakarta. Sempat ke Jakarta, Iya Mbak, sempat ke Jakarta. balik lagi ke Bandung. Ke Jakarta tuh ke Rambutan kan, pas di Rambutan itu naik mobil Jakarta Bandung. Nah Jakarta baru ke Bandung, itu mah. Udah dari Bandung sudah mentok situ lah Mbak. Tadi disampaikan kakak terancam hukuman 20 tahun penjara. Iya, Mbak. Seperti apa? Ya memang sesuai Mbak hukumannya Mbak, namanya bunuh uang kan. Jadi ya kita jalanin Mbak. Sudah jalannya kan. Kakak ini dari tadi ke artikel terlihat tenang, Iya, menjelaskan Mbak. kronologi dan tertata. Iya. Hal apa yang membuat kakak tenang? Padahal Iya. ancaman hukuman sudah menanti. Ya kita kan lah mualaf Mbak ya. Jadi sedikitnya ada belajar agama kan. Jadi yuk yang sudah kita lakui ya sudahlah, jangan kita sesali kan, kita jalanin baik. Ya itu yang penting, kaget kesana kaget ya, pacak-pacak lebih kuat agamanya kan, lebih ini. Dengan kesadaran itu ngaku tidak dari awal berupaya untuk misalnya menyerahkan diri ke polisi. Menyerah ke polisi Mbak, kate ongkos ke Palembang Mbak. Habis udah Iya kehabisan duit Iya. Pak. Hanya sih kagak ada. Kalau hubungan kita dengan keluarga kita dewek cak mana sekarang? Dan bapak masih ada? Meninggal kalau Pak, Kakak beradik berapa beradik gitu? 2 beradik Pak. Dua beradik. Hmm, Nah, 3. setelah kakak kita tahu ya pasti kan kita kan cerita kan sama kakak. Kau cerita lah sama kakak aku. Tidak. mau- Tidak, Pak. Nah ini Tidak tahu kakakku Pak. pas di sana? Tidak tahu Pak. Aku Sama sebelum sekarang. tidak, belum Pak. Aku selama pelarian itu tidak bawa HP sama sekali. Yang mencoba menghubungi pacar tadi? Melalui HP counter. Konter. Aku tuh megang nomor cewek aku sama nomor aku. Jadi selama pelarian itu hanya satu orang yang dihubungi, dialah pacar. Iya, tidak nomor HP aku yang di HP anaknya tuh. Nah, nomor HP aku dewek yang di 0813 itu. Tujuannya adalah untuk ke pacar. Iya, tujuannya untuk nanya kabar. Oh, lampecian kan. Nyesel juga ini kan, ndak nyangko pacak cak ini. Cerita bisa sempat sama pacar gitu. Eh, Aku gitu. iya, dia viral, dia cerita, "Wih, kau ini lupanya munu." Nah itu Pak, terkejut dia kan. Kau mau nggak bahwa aku nih yang ngasih duit untuk kau ngelakuin kau nggak? Ya aku ngomong Pak, aku nih yo nyesel ngelakui cak ini ya, mana kepepet gawe apa lalamu dak begawe nak melok di dulur dak apa wakwe cak itu kan dak. Kita hubungan kita sama keluarga kita kakak nggak harmonis lagi berarti. Kalau sama kakak harmonis Pak, Sama siapa? kalau sama keluarga wong tua Orang tua, kakak yang bapak. lanang itu mungkin agak jauh Pak. Motif ekonomi maupun rasa cinta terhadap kekasih tentu tidak bisa menjadi dasar bagi seseorang untuk melakukan aksi kejahatan termasuk menghilangkan nyawa seseorang. Dian Satria, pelaku perampokan di kawasan 15 Ilir Kota Palembang dapat menjadi contoh nyata bagi masyarakat luas untuk berpikir sebelum bertindak. Dian saat ini menghadapi proses hukum dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun penjara. Untuk itu tetap saksikan kami terus di Saksi Kata.